Umar datang kepada khalifah setelah Nabi, gelarnya Khalifatul Rasul, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Umar mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasul, wahai Khalifah Rasulullah, para hufaz sudah banyak yang terbunuh, udah ratusan yang mati. Kalau engkau tidak membuat satu keputusan penting, yaitu mengumpulkan bahan-bahan Al-Quran, maka Al-Quran bisa hilang. Maka kumpulkanlah Al-Quran, kata Umar. Umar ini kritis, tapi nggak main hujat. Kritis bukan main. Apa kata Abu Bakar? Hal naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan buat sesuatu, amalan, perbuatan, keputusan yang Nabi tidak buat? Berarti definisi bid'ahnya Umar beda nggak dengan Abu Bakar? Bagi Abu Bakar, kalau Nabi tidak buat berarti itu bid'ah. Tapi bagi Umar, jika ini ada maslahat, ada kebaikan di dalamnya lebih banyak dari keburukannya, maka tidak disebut bid'ah. Ini riwayat ada di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa makna bid'ah itu berpindah. Akhirnya kata Abu Bakar, Umar selalu berbicara kepadaku, berbicara terus, mendebat. Dan inilah debat yang ilmiah, debat yang menghasilkan ilmu. Apa kata Abu Bakar? Hatta ara ma ra'a, sehingga aku melihat, memahami apa yang dia pahami, maka aku menyetujui perkataan Umar. Dan itu lamanya bukan main. Umar mendebat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita mendebat pemerintah itu perlu, mengkritisi penguasa itu perlu, tapi melaknat tidak. Bisa bedain? Seperti Umar mengkritisi mereka, mengkritisi para penguasa di zamannya. Lalu mereka udah sepakat, datanglah Umar, datanglah Abu Bakar kepada Zaid bin Sabit, sahabat termuda yang hafiz Quran. Apa kata Abu Bakar? Ya Zaid bin Sabit, tolong engkau kumpulkan Al-Quran. Kata siapa? Abu Bakar. Begitu juga Umar. Ya betul, hai Zaid, kami sudah sepakat mengajak kamu untuk mengumpulkan Al-Quran. Apa kata Zaid? Sama kalimatnya seperti Abu Bakar mengatakan, hal taf'ala ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu buat sesuatu yang Nabi tidak buat? Sama nggak konsepnya? Berarti dalam konsep Zaid, bid'ah itu awalnya apa? Sesuatu yang tidak dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dijelaskan oleh Umar, seperti Umar menjelaskan ke Abu Bakar. Apa kata Zaid? Sehingga aku memahami apa yang dipahami Umar. Lalu Abu Bakar mengatakan, hai Zaid, kamu adalah pemuda yang paling hafal Quran, yang paling kuat hafalannya, paling bagus pekerjaannya. Jika bukan engkau, siapa lagi? Apa kata Zaid? Lau amartani binaqli jabalin ila jabalin la fa'altuhu. Kalau engkau perintahkan aku memindahkan gunung terlihat nggak? Ya, kalau hafalan Quran gimana? Terlihat nggak? Bisa nggak kita ngelihat ini orang hafal Quran? Kalau kulhu kayaknya hafal semua nih ya. Tapi kalau yang lain nggak pasti hafal, nggak mesti hafal ya. Lalu gimana? Kata beliau, kalau aku disuruh memindahkan gunung terlihat, bisa aku lakukan. Tapi kalau mengumpulkan hafalan Quran, betapa sulitnya, tersembunyi di rumah-rumah orang, di dada-dada orang. Akhirnya Zaid minta persetujuan, minta istikharah kepada Allah dengan kalbunya, dan dia menerimanya. Walhasil terkumpullah Quran, tapi belum disalin. Disalin. Dikumpulkan itu di rumah Hafsah. Umar berkuasa, Abu Bakar wafat. Umar radhiyallahu taala anhu, karena di saat itu tidak terjadi kematian ya, kewafatan, kesyahidan ulama-ulama sahabat yang hafiz Quran, maka tidak ada gebrakan untuk mengumpulkan Quran, untuk menyalin Quran. Lalu baru di zaman Utsman, ketika Huzaifah al-Yamani pergi ke Irak. Di Irak ada dua kota besar, belum ada Baghdad saat itu. Yang ada cuma Basrah dan Kufah. Apa nama kotanya? Basrah dan Kufah.
Di Basrah ada sahabat Nabi bernama Abu Musa al-Ash'ari. Sedangkan di Kufah ada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud. Masing-masing orang ini punya bacaan Quran dan punya murid ribuan orang. Suatu kali Huzaifah lagi sholat di masjid yang ada di antara Kufah dan di Basrah. Di masjid bagian ujung orang baca Qurannya beda dikit dengan orang yang di ujung sini. Huzaifah bingung, loh kok ada dua bacaan Quran? Maka ditanya, dikumpulkan dua orang itu ditanya, "Hai fulan, kamu baca Quran siapa gurumu?" Yang satu bilang, "Guru saya Abu Musa al-Ash'ari." Yang satu lagi mengatakan, "Guruku Abdullah bin Mas'ud." Maka sahabat Nabi Huzaifah ini mendatangi Abu Musa al-Ash'ari dan Ibnu Mas'ud dan mengatakan, "Perkara kalian ini akan saya bawa ke pusat, ke Madinah." Dibawa ke pusat. Sampai di Madinah, apa kata Huzaifah? "Oh, ini bisa kacau. Kalau kita meninggal, Huzaifah meninggal, Utsman meninggal, Ibnu Mas'ud meninggal, Abu Musa al-Ash'ari meninggal, apa yang terjadi? Quran bisa berantakan." Maka Huzaifah mengusulkan, "Ayo buat Quran standar." Dikumpulkan Quran standar, dikumpulkan. Dibuatlah tim yang dulu mengumpulkan Quran siapa? Zaid. Maka disalinlah Quran sebanyak 6 eksemplar, dikirim kemana-mana, dan salah satunya sekarang tersimpan di Uzbekistan di kota Tashkent. Alhamdulillah saya pernah